Oke, di sini ada beberapa faktor. Mungkin kawan-kawan planters juga sudah pernah melihat bagan ini ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa ada 5 faktor. Ini kita harus pahami dulu dasarnya bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam berkebun kelapa sawit. Satu, ini wajib sekali nggak bisa kita tolak bahwasanya genetik ini sangat berpengaruh untuk produksi kita di masa yang akan datang. Jadi 25 tahun sampai 30 tahun yang akan datang, ini genetik tidak bisa kita hindari. Artinya jika kita sudah memiliki genetik atau varietas dari tanaman itu sumbernya jelas, mau itu dari Topaz dan Mimas, mau dari PPKS dan lain-lain, ini sudah menjadi modal kita, kawan-kawan planters. Jadi modal awal kita harus betul-betul bahan tanam atau genetik yang kita tanam ini memang dari sumber yang bermutu atau hasil perkawinan silang yang jelas. Jadi memang bersertifikat dan berlabel biru. Jadi memang dasarnya genetik. Jangan sampai kita kata kawan saya tanam aja yang penting sawit, enggak gitu kawan-kawan. Jadi memang genetik ini wajib kita dapatkan genetik atau varietas yang jelas. Kemudian lahan. Jadi lahan ini sangat berpengaruh untuk tanaman kelapa sawit. Tentu dengan topografi datar akan sangat lebih baik kita menanam kelapa sawit. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan topografi yang berbukit atau bergelombang ini bisa ditanam. Jadi saya sudah melihat beberapa kondisi di areal dengan topografi yang berbeda, dengan penanganan atau aplikasi penanaman dengan topografi yang sesuai itu dapat mengejar atau menyamakan dengan topografi yang datar, kita katakan flat. Jadi seperti yang berbukit, kita bikin terasan, ini sangat berpengaruh. Artinya kita dapat menghindari terjadinya pencucian. Kemudian drainase ini juga sangat penting ya kawan-kawan. Jadi drainase ini khususnya gambut, jadi level air ini sangat kita jaga, apalagi di tanaman TBM. Pasal TBM ini sangat sangat sensitif ya kawan-kawan. Jadi betul-betul harus kita jaga level airnya di angka 60, jangan sampai turun lagi bahkan sampai di 100, karena apalagi di area gambut kalau dia sampai kekeringan ini akan terjadi yang namanya kering tak balik. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, maka gambutnya rusak akan sangat sulit untuk diperbaiki, bahkan tidak bisa diperbaiki lagi. Kemudian kesuburan tanah juga harus, kalau kita dapat lahan yang baru buka dengan topsoil yang baik, ini sangat mendukung untuk pertumbuhan tanaman, apalagi tanaman kelapa sawit, TBM ini sangat baik. Kemudian sifat fisik tanahnya, apakah dia terdapat sulfat masam di sana, biasanya daerah-daerah yang relatif terjadinya pasang surut. Ini sangat berpengaruh kawan-kawan. Jadi akan ada perlakuan khusus pada area seperti ini dan tidak bisa kita samaratakan dengan area lain. Sulfat masam ini akan mengikat beberapa unsur hara atau nutrisi tanaman sebelum terserap ke tanaman. Jadi ada perlakuan khusus yang perlu kita lakukan. Kemudian konservasi tanah juga harus tetap kita jaga. Kemudian faktor ketiga adalah iklim. Oke, kita sepakat ya di Indonesia memang cocok untuk tanaman kelapa sawit. Karena apa? Karena curah hujan di Indonesia itu cocok sekali untuk tanaman kelapa sawit. Kita bayangkan kalau di Eropa ada musim dia salju, ini sangat tidak cocok karena tidak dari dasar genetiknya dia tidak bisa tumbuh dengan baik di daerah seperti itu, iklim seperti itu. Curah hujan yang sangat mendukung itu adalah sekitar 2.500 mm per tahun, atau kita katakan 100, minimal 100 sampai 200, ini sangat mendukung. Dan ini memang sudah tidak perlu kita buat lagi, karena memang kalau dalam kondisi tanaman khusus tanaman sayur-sayuran mungkin kita bisa buat seperti itu. Namun untuk di tanaman kelapa sawit
kita sudah mengandalkan dari alam, dan ini sudah cocok untuk di Indonesia. Kemudian radiasi matahari setidaknya 5 jam ya kawan-kawan, 5 jam sampai 7 jam per hari untuk membantu tanaman kelapa sawit untuk dia berfotosintesis. Kemudian suhu pun sekitar 28-30 derajat Celcius ini sangat mendukung. Nah, maka dari itu di daerah-daerah yang beriklim sejuk atau dingin ini sangat atau tidak cocok untuk tanam kelapa sawit. Mungkin dia bisa tumbuh, namun untuk produktivitasnya tidak akan bisa menyamai atau belum bisa menyamai untuk yang saat ini di Eropa. Nah, jadi kita bersyukur di Indonesia sangat cocok, dan di Asia Tenggara ini cocok sekali. Kemudian di kultur teknis. Nah, di kultur teknis ini memang tanaman kelapa sawit ini membutuhkan perawatan khusus. Artinya kita tidak sekedar menanam kemudian tumbuh dibiarkan begitu saja, tetap ada pemeliharaan yang harus kita lakukan. Artinya dengan pemeliharaan ini kita harapkan lingkungan untuk tumbuhnya tanaman kelapa sawit khususnya TBM ini sangat mendukung. Nah, jadi kita bisa mulai di awal penanaman, kemudian adanya gulma, ini kita lakukan pembersihan gulma atau penyiangan gulma di sekitar piringan, ini sangat berpengaruh kawan-kawan. Jadi perlakuan ini tidak bisa dihindari untuk memacu atau mendukung pertumbuhan si tanaman kelapa sawit khususnya pada fase TBM. Kemudian pengendalian hama penyakit. Nah, akhir-akhir ini di tahun 2023 itu sampai dengan sekarang banyak terjadinya serangan hama, dan ini hama ini tidak bisa kita biarkan, karena kalau kita biarkan bisa menghambat pertumbuhan tanaman kelapa sawit itu ya. Seperti serangan orites, kalau kita sudah replanting biasanya ada serangan orites. Orites ini kalau kita biarkan bisa menghambat pertumbuhan dan bahkan gagal panen kita. Bisa mundur sampai 1 tahun atau bahkan lebih. Serangan ulat kantong begitu juga, defoliasi pada daun itu sangat berpengaruh. Jadi harus kita ketahui dan harus kita ingat bahwa daun adalah kompornya tanaman. Kita analogikan seperti itu. Jadi jika kita memberi pupuk, bahwa yang mengolah itu adalah daun, baru di transfer menjadi energi untuk menghasilkan tandan kelapa sawit. Oke. Kemudian kita masuk di poin pemupukan. Jadi poin pemupukan inilah yang akan kita bahas juga sebagai faktor keberhasilan atau 4T-nya di mana gitu. 4T dari untuk menghasilkan atau mendukung pertumbuhan kelapa sawit. Dan yang terakhir adalah manajemen panen, dan manajemen panen ini harus betul-betul kita buat dengan benar. Agar apa? Agar yang fase atau cara kita untuk berkebun itu dari 1 sampai 4 nggak sia-sia. Artinya sudah kita lakukan, cuaca sudah bagus, genetik sudah bagus, topografinya sudah bagus, tapi kita tidak mampu untuk mengambil hasilnya, ya sama saja. Jadi kita bisa termasuk ya gagal juga, gitu ya kawan-kawan. Oke. Sawit Pro terus tumbuh.